Dulu pun juga seperti itu. Dulu ini yang datang dan ini yang pergi. Sekarang ini yang akan datang dan ada yang pergi. Gitu. Itu mungkin kita ketemu orang yang pas aja. Kita beruntung, Sako Serikat ini ya beruntung ketemu teman-teman yang pas. Ya debat-debat itu pasti ada, urat-urat yang gede itu pasti ada. Tapi itu berakhir dengan nyaman aja. Kira-kira Sako Serikat itu apa sih? Dan kenapa kok nama itu Sako Serikat itu? Cuman kan apakah masyarakat kita sudah siap menerima itu? Marilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya. Selamat malam, salam jumpa kembali teman-teman di Pesta Pora Presentasi Podcast Karya Bulan Kosong. Selamat datang, kita ada di sini perwakilan personil Sako Serikat, itu ada Agung Hero Hernanda, selamat datang Hero. Ada Bian Pamungkas, ganti job. Ini nih, sebelum kita masuk atau ulasan-ulasan lain, kita mau nanya dulu nih, karena aku juga penasaran kata-kata dari nama grup ini, Sako Serikat. Kira-kira Sako Serikat itu apa sih? Dan kenapa kok nama itu Sako Serikat itu? Mungkin. Nggak ada alasannya Sako aja. Nggak. Di Sako itu dia mirip sama pusaka. Sako, pusako, dia ada dua, ada sako, ada pusako. Kalau pusako itu sama kayak pusaka, dia berupa benda, berupa benda, kayak ada keris pusaka, ada rumah pusaka, ada pokoknya yang berupa benda lah kalau pusaka ini. Tapi kalau sako itu dia mirip dengan pusaka, tapi dia tidak berupa benda, kayak warisan budaya tak benda gitulah dia. Kayak ada suku lah, kayak suku itu kan diwarisi turun-temurun tuh, kan tidak berupa benda, otomatis nanti dia punya anak itu akan ikut suku dia. Nah, itu Sako. Nah, terus sebuah literatur atau cerita-cerita itu kan itu juga menjadi bagian dari Sako, cerita rakyat yang masih diturun-temurun dari zaman neneknya dulu sampai ke cucunya sekarang. Nah, berupa literatur dan sebagainya, sastra lisan dan sebagainya. Itu Sako. Nah, kalau serikat itu kan perkumpulan, biasa perkumpulan. Jadi sebenarnya nama Sako Serikat itu sebenarnya mengusung juga terkait seperti apa proses produksi kita, sebenarnya mewakili proses produksi kita nama itu. Jadi memang karya-karya kita di Sako itu berhubungan dengan warisan budaya tak benda itu tadi. Secara inspirasinya, secara media ungkapnya seperti yang dilihat sekarang, tapi secara bahan materi sumber inspirasinya dari warisan budaya tak benda itu tadi, kayak cerita-cerita rakyat atau kayak vokal-vokal tradisi atau kesenian-kesenian tradisi dan sebagainya. Makanya namanya Sako Serikat. Jadi ya kayak kelompok belajar lah gitu. Mungkin biar lah jelasin yang lebih ininya. Mana? Ya, jadi kalau menyambung tadi kata Hero, kita itu Sako itu memang mencoba mencari inspirasi karya itu dari literasi. Jadi sumber-sumber inspirasi kita itu dari lokal, yang kemudian ya ada serikat, ya kita kelompok. Jadi kelompok itu berusaha menjaga warisan budaya melalui pengembangan. Jadi mungkin kita lebih fokus pada pengembangan karena memang sudah ada slotnya bagi yang untuk mempertahankan dan menjaga. Nah, kalau di Sako Serikat itu karena
karena Sako sebagai warisan budaya tak benda itu, nah itu yang mungkin kita usung sebagai sumber inspirasi mungkin gitu. Di Sako Serikat ini ide kreatifnya kan berangkat dari kesenian tradisi. Bagaimana cara teman-teman untuk menjadikan tradisi itu menjadi satu keistimewaan dalam menjadi sebuah karya? Karena kan di dalam jadi dilihat dari di dalam grup Sako Serikat ini kan ada beberapa personil yang berbeda latar belakangnya. Karena kan walaupun sama-sama di musik ya, tapi kan fokus musik itu sendiri kan berbeda-beda itu. Bagaimana itu? Kalau di Sako itu sebenarnya kita nggak ada dikotomi antara tradisi dengan modern tapi memang tadi seperti yang di awal kan karena kita merujuk kata Sako itu warisan budaya tak benda, artinya kita mencoba menggali sumber inspirasi dari sana. Nah, untuk pelahiran karya kita ya memang kita saling beradaptasi antara satu dengan yang lainnya. Jadi dengan latar belakang saya mungkin musik barat ya, terus ada Happy Boy juga di populer, kemudian ada Vian di IDM dan teman-teman yang fokus di tradisi, Hero, Hakim, Ricky. Kita tidak ada suatu hal yang menjadi beban bagi kita sendiri di kelompok, tetapi kita mencoba menggodok itu atau meramu itu menjadi suguhan yang memang khasnya kita jadi semua personil itu memberikan sumbangsi ide untuk kelahiran sebuah karya, dan posisi tradisi itu bagi kita memang sebagai sumber inspirasi karena bagi kita itu juga upaya secara tidak langsung lah untuk mempertahankan identitas bangsa kita untuk bisa dilihat di global gitu, mungkin kalau pandanganku gitu. Itu kan berbeda ya dari Bian dari musik latar belakang musik klasik gitu kan barat, dan Hero kan biasa di tradisi itu kan. Yang lihat personil itu tuh gimana? Ya pasti tentu kadang banyak orang berpikir kan susah menyatukan pikiran ya, dengan latar belakang ilmu musik yang berbeda gitu. Tetapi kalau kita melihat malah itu menjadi sebuah keuntungan atau sebuah menjadi opsi baru bagi kita untuk lebih memperkaya garapan itu gitu. Karena ya di Sako sendiri sebenarnya ini kan dapur nih. Di Sako sendiri sebenarnya dengan memiliki keberagaman gaya atau keberagaman disiplin ilmu itu kan lebih membuat karya kita lebih beragam juga, lebih kaya juga jadinya. Jadi kita tidak ada pemaksaan. Jadi kan dari tradisi tadi tuh tiap-tiap kita kan beda penafsiran masing-masing terhadap tradisi itu. Nah, seperti apa penafsiran menurut teman-teman ini? Nah, itu yang kita godok jadi satu. Kan ya unik kan, tradisi itu kan unik tuh. Kayak kita pernah sering-sering dibahas kenapa tradisi, yang pasti alasannya kan untuk mempertahankan dan sebagainya. Pertahankan Sako itu tadi, warisan budaya itu tadi. Nah, tapi kan di sini banyak hal-hal sebenarnya di tradisi itu seperti lirik lah, seperti sastra-lisan, banyak yang sebenarnya ketika ditangkap secara ilmu pengetahuan itu kan susah. Contoh misalnya wai guru sampaikan posan, baju bagunti yang tak bajai telan tak apu ke gunung, itu kan artinya hai guru sampaikan pesan. Baju kain yang udah digunting tapi nggak dijahit, ditaruh aja gunanya buat apa? Kalau dibaca gitu aja kan maknanya nggak cuman gitu doang tuh, ada kain ya, ada kain digunting tapi nggak dijahit, ditaruh ya buat apa? Tapi sebenarnya kan ada makna tersendiri tuh, maknanya kayak kepercintaan. Kita sudah prospek si perempuan ini, kita udah udah teleponan, sleep call tiap malam gitu. Tapi nggak ada eksekusi, nggak ada nyatakan cinta, itu kan nggak ini ya. Nah, maksudnya kan susah membahasakan itu sebenarnya untuk nangkep itu. Nah, lewat musik ini kita tafsirkan itu. Nah, lewat bahasa musik klasik atau musik barat, bahasa musik populer, bahasa EDM dan sebagainya, itu yang kita godok di situ gitu. Dengan harapannya dengan beberapa pendekatan musik itu tadi, itu bisa menyentuh kalangan-kalangan di musik-musik itu masing-masing gitu. Misalnya kita bikin musik yang tidak ada inspirasi dari tradisi misalnya, bukan itu tidak baik, enggak. Kita bisa bikin total nih satu karya misalnya, serumit mungkin, semaksimal mungkin. Tapi kita bingung berikutnya untuk karya kedua misalnya, kita bingung mau bikin apa lagi ya. Nah, tapi kalau di tradisi, anggaplah di tradisi kita
bisa ngelihat satu objek itu dari berbagai sudut pandang gitu. Nah, misalnya kita lihat dari repertoarnya, mungkin karya musik tradisi ini, tabuhan ini ada 4 fase misalnya. Nah, dari 4 fase itu kita bisa bedah itu, analisis di situ. Kita juga lihat bisa dari teknik permainannya. Oh, di sini permainan tradisi ini banyak menggunakan flame ini dan sebagainya. Nah, kita bisa angkat dari situ. Atau kita bisa angkat juga dari hal-hal yang lain, interpretasi terkait musik tradisi itu sendiri, reinterpretasinya kita tafsirkan ulang musik tradisi itu seperti apa. Jadi ada nilai-nilai yang terkandung di dalam musik itu sendiri yang ditonjolkan itu. Atau dari tuning sistemnya. Jadi dari satu objek kita bisa bikin banyak karya, lebih dari satu karya kita bisa berangkat dari satu objek itu gitu. Oh, dari satu objek itu bisa banyak karya yang hadir jadi. Nah ya misalnya kayak tradisi itu kayak gini lah, misalnya kita dikasih satu buah bangunan, satu buah bangunan kayak kotak gitu, kayak kotak satu buah bangunan. Nah, udah ada nih. Nah, tapi ada spesifikasi di sini, ada tanahnya, lebarnya sekian, ini sekian. Jadi kita punya banyak opsi tuh. Tidak hanya kotak itu kita kasih atap, enggak, itu juga kita bisa kasih pekarangan, rumah model pekarangannya ada. Atau kita bikin rumah yang depan itu tanah sisa itu kita bisa kasih bikin jadi kolam ikan kecil dan sebagainya. Jadi banyak bisa kita lakukan dengan satu objek itu dengan berbagai macam sudut pandang gitu. Jadi ya menurutku banyak aja yang bisa kita lakukan lewat etnik itu, yang pasti dengan itu tujuannya kan ya itu tadi, pasti bisa kita kenalkan musik tradisi musik etnik itu dengan sentuhan-sentuhan yang ya dengan khas gaya Sako gitu, dengan berbagai macam itu tadi. Nah, jadi ada porsi masing-masing dalam menafsirkan tradisi itu sendiri ya tadi personilnya. Kurang lebih hampir sama, cuman kan Ya, aku kan sebagai apa ya? Karena aku disiplinnya ya klasik, jadi aku mungkin bisa mengamati fenomena-fenomena musikal dari tradisi itu ke dalam apa yang kupunya gitu dari. Jadi apa lebih menarik ketika itu dikombinasikan, karena ilmu-ilmu yang ada bagi setiap personil Sako itu saling melengkapi sebenarnya. Jadi mungkin untuk menambah warna atau suasana, mungkin aku bisa menerapkan ilmu yang telah aku pelajarin. Kemudian pengembangan isian kan itu juga ada dari banyak teman-teman punya ide. Jadi memang lebih kepada kita satu visi dalam menerjemahkan sebuah materi, dan itu visinya itu dibebaskan untuk berinterpretasi pada masing-masing personilnya, tapi dengan tujuan yang sama juga. Akhirnya kan walaupun ada tarik-menarik ketika proses itu penciptaan, tapi kita tetap memegang visi kita bahwasanya sumber inspirasi tradisi itu tidak menutup kemungkinan untuk membuat suatu terobosan-terobosan hal yang baru gitu kan. Apalagi pada saat itu waktu COVID ya, nanti mungkin bisa dikoreksi, tapi menurut apa pengetahuanku memang sedikit teman-teman di luaran ini memakai IDM itu, atau mungkin tidak muncul, kurang tahu juga. Tapi kami berusaha aja membuat itu sebagai identitas kami pada awalnya begitu. Identitas nih juga ini apa, dari setiap penggarapan karya Sako itu bagaimana sih cara, karena banyak alat-alat kayak IDM tadi kan, terus ada alat musik klasik ya kayak masuk. Bagaimana sih cara kawan-kawan untuk memunculkan nilai-nilai lokal itu tidak hilang dalam? Oke, kalau itu kita lakukan setiap di karya kita lakukan semua. Itu tadi kata Hero bilang bahwasanya sumber inspirasinya itu kan bisa macam-macam. Kalau misalkan dari sebuah kita melihat mengamati fenomena yang ada di tradisi, misalkan di musiknya. Dalam Sako itu bukan segala ya, hampir 80% itu ritme yang hadir yang diwakili EDM itu berasal dari musikal tradisi. Misalkan ritme-ritmenya kita adopsi dari sana, dan mungkin bahasa kerennya kan ditransformasikan dengan tune yang baru melalui melalui DAW kan, digital audio workstation. Itu kan banyak tuh pilihan-pilihan tools yang bisa kita pakai. Akan tetapi kita tetap memakai
ritmiknya yang secara secara kelompok kami bisa melihat dan ini bisa dipakai atau dikembangkan. Nah, kalau dalam penciptaan ini seperti itu dari atau tambahan mungkin. Ya sebenarnya dengan satu DAW aja tanpa ada alat musik yang lain kan sebenarnya sudah bisa dieksekusi itu sebenarnya kan gitu. Cuman kan apakah masyarakat kita sudah siap menerima itu? Apakah masyarakat kita sudah semuanya sudah mampu mengkonsumsi itu? Misalnya menangkap itu, menganalisis itu bahwasanya ini ini tradisi ini nih, ini tradisi ini nih gitu. Apalagi kan yang dimainkan dengan DAW kan anggap robot kan itu. Anggap robot itu kan pasti kaku itu. Nah, sementara ada teknik-teknik tersendiri yang mungkin secara tradisi itu memang hanya bisa dimainkan live gitu. Contohnya kalau banyak lah istilahnya kalau di vokal ada grene, ada banyak lah hal seperti itu kan kalau di robot kan susah memainkan itu. Makanya di Saku itu sendiri ada DAW, fungsi DAW memang sebagai apa namanya ini, sebagai penentu arah, yang sebagai pengangkat atau sebagai patokan lah gitu. Dan ritmenya itu seperti kata Bian tadi kan bisa ditanggungjawabkan, memang ritme berangkat dari tradisi itu semua. Secara isiannya, secara layernya memang dari instrumen asli langsung dimainkan. Nah, jadi begitu upayanya itu untuk memperkuatnya itu sehingga semua masyarakat bisa, harapannya bisa siap terima itu. Jadi ada nih etniknya, ada nih instrumen lainnya. Jadi secara visual pun dilihat kan oke. Jadi nggak cuma satu alat doang, apa namanya itu alat DJ controller kayak gitu doang. Jadi kan nggak ini gitu. Secara estetikanya masih ini gitu. Nah ini lanjut nih terkait karya-karya yang ada di Saku Serikat itu. Itu kawan-kawan di Saku Serikat itu tuh apakah karya itu tuh ada tujuan, ada capaian dan harapan, dan apakah karya itu tuh semacam suatu karya yang kontinu, bercerita dari awal sampai akhir gitu. Dari beberapa karya gitu. Kalau di kita ada itu ada trilogi, kita punya trilogi yang ada konklusinya satu, jadi ada 4 total. Trilogi kita itu Elegisi Jobang, Rono Batu Putih sama Butahan, ditutup dengan kaleidoskop. Nah, strategi kita memang mengeluarkan itu yang terakhir dulu. Elegisi Jobang itu runutannya terakhir kalau dalam trilogi. Oh, jadi dibalik gitu? Nggak dibalik juga, maksudnya kita kalau bercerita itu kan alurnya nggak harus kita mau bikin yang ini aja, yang misalnya kayak alurnya itu kayak nggak, misalnya dari lahir sampai tua, nggak gitu. Tapi dia tua dulu, terus dia mengingat ketika dia kecil. Nah, gitu. Ceritanya dia dari orang tua nih. Terus dia menghayal, waktu dia kecil, waktu prosesnya gini. Nah, penempaan seperti itu yang mungkin kita cari. Jadi kalau di runut itu kita Rono Batu Putih itu yang pertama dalam trilogi. Ya mungkin kalau dari proses pendewasaan tafsiran kita itu masa kecil, bagaimana orang tua memberikan bekal kepada kita nih, yang laki-laki deh, untuk yang laki-laki. Untuk bagaimana bisa bertahan hidup merantau misalkan seperti itu. Nah, terus disambut dengan Butahan. Jadi mungkin sedikit banyaknya ada pengalaman pribadi juga di kelompok. Bagaimana kami yang awal mulanya datang mungkin ke sini di Lampung dan berusaha melihat sakunya Lampung, artinya kan budaya, warisan budaya tak bendanya kan dari sastra-sastranya, dan itu yang kita terapkan dalam rangka kita bertahan tadi itu dengan judul Butahan, dan kita memang bertahan karena kita memang harus beradaptasi dengan lingkungan budaya baru pastinya, terus melihat fenomena-fenomena itu yang kita wujudkan dalam bentuk kreativitas karya musik, karena kita orang musik ya, kita seenggaknya bisa berbicara melalui musik kita. Makanya ada Butahan, baru ditutup oleh Elegisi Jobang dan disimpulkan dengan kaleidoskop. Jadi kaleidoskop itu adalah gabungan dari ketiga karya yang sudah ada, kita satukan menjadi konklusi. Jadi kalau misalkan kalau didengar runutannya gitu, Rono, Butahan, Elegi, baru kaleidoskop. Kalau misalkan penonton mendengarkan sekarang itu kurang lebih bisa kebayang lah kalau dengan narasi yang saya sampaikan. Jadi itu di kaleidoskop itu kalau menyadari itu potongan-potongan dari ketiga itu ada hadir di situ.
Oh, semacam kaleidoskop ini semacam kesimpulan. Iya, semacam ya kesimpulannya, konklusinya dari trilogi. 3 cerita. 3 cerita itu. Itu dia. Ya, ada cerita. Karena kan pastinya orang pasti ada. Kok karya ini apa sih beda lagi nih? Ini apa lagi nih? Ini apa lagi gitu kan. Tapi kita Di kelompok ini emang sukanya bias aja ya Mas ya. Artinya ya cuman kalau ingin ditanyakan versi kita ya seperti ini. Cuman ya kita berharapnya bias aja, terserah aja bagaimana penonton menilai gitu. ya kan kita kan sebagai kegiatan kita ini kan presentasi podcast karya. Setidaknya kita membantu kawan-kawan yang apresiasi lebih lanjut ya. Biar ngelihat dia mereka tuh oh gini no penafsirannya. Nah, ini lanjutnya apa? Metode nih, sedikit membicarakan soal dapur nih kan. Dapur. Ya karena kan di Lampung itu sekarang hanya Sako ini tinggal 3 orang ya yang stay di sini. Ya 3 orang, 1 4 lah kan. Sebenarnya 4 orang, 1 lagi belajar kan. nunggu pulangnya Ricky itu. Nah, itu metode seperti apa sih yang kawan-kawan lakukan dari kesibukan yang kesibukan yang untuk yang lain kan profesi masing-masing berbeda. Bagaimana sih kawan-kawan melakukan hal-hal terkait proses ya? Untuk proses kreatifnya, gue jawab ya bro. Ya. Proses kreatifnya sebenarnya kami sudah terbiasa dengan itu. Ada yang datang dan ada yang pergi. Dulu pun juga seperti itu. Dulu ini yang datang dan ini yang pergi. Sekarang ini yang akan datang dan ada yang pergi. Jadi kami sudah terbiasa dengan proses itu. Selama ini kan ya untuk sejarah dulu kan misalnya ya Sako pun kan awalnya hadir itu kan ya karena dari perkumpulan itu juga awalnya datang ya kita belum terlalu dekat juga sebenarnya. Kebetulan lagi ada event yang kita cobalah datang dulu, panggil beberapa teman yang kita sempat ngobrol-ngobrol dan sebagainya. 2018 itu kalau nggak salah. Dan itu ternyata cocok lanjut pas zaman COVID gitu. Nah, zaman COVID kan tentu proses kita seperti itu. Bertemunya secara virtual, sharing secara virtual dan sebagainya. Nah, terus coba share materi pun secara virtual dan sebagainya. Dan endingnya bertemu di studio, di situ mulai debat-debat ini dan sebagainya, dan eksekusi juga hari itu ketemu dari hasil perdebatan di virtual itu. Dan ternyata mungkin karena nyaman kali ya, nyaman dengan proses seperti itu, sampai saat ini pun keadaannya juga seperti itu gitu. Dan kami terus terang sebenarnya nyaman aja dengan hal yang seperti itu, karena di Sako itu sendiri sudah terbagi, job desk-nya itu terbagi gitu. Jadi memang ketika ada yang jauh, bukan berarti itu menghalangi untuk proses kreatifnya. Karena tugasnya masing-masing ada yang bertugas sebagai produsernya gitu. Nah, kebetulan bertugas sebagai produser. Ada yang memang bertugas sebagai bukan yang produser, bukan berarti tidak fokus ke karya, enggak. Maksudnya lebih dibeban beratkan ke situ. Maksudnya untuk masalah produksi kita percayakan ke beliau, ke dia gitu. Ke Vian terutama untuk produksinya. Ke dia semua. Untuk administrasi kan kita rata-rata kan gagap semua nih administrasi. Nah, itu Ricky tuh yang paling jago tuh untuk administrasi dan sebagainya. Untuk media sosial, Hakim tuh jago di situ, dia update dengan hal-hal yang kekinian. Nah, kita mau nggak mau ya lebih fokus ke secara kontennya. Walaupun sebenarnya, walaupun kita fokus di kontennya, tetap hasil dari sampel yang sudah kita lakukan tetap share semua. Karena di situ ada quality controlnya dari mereka. Oh, nah ini nggak ini. Apalagi si produser kan mulutnya agak pedas itu. Si Vian itu kalau dia, oh nggak jelek itu kata. Dia langsung jelek aja komennya itu langsung tep. Ini jelek nih, buang aja ini. Nggak ada nego, kalau dihilangin dikit gimana? Nggak gitu, langsung aja tep jelek. Kita sudah terbiasa juga dengan itu, dan itu nggak menjadi masalah gitu. Karena kita percayakan dari sisi produksi dari dia gitu. Jadi prosesnya begitu. Untuk sharing dulu terkait konsep, kita nge-zoom atau kita video call bareng semua, bahas konsep ini, bahas isu ini dan sebagainya. Terus masing-masing bawa tidur, setelah tidur besok pagi dapat ini hidayah dari apa dan sebagainya. Share, oh saya menemukan ini dan sebagainya. Langsung lagi diulik-ulik dan sebagainya, baca, cari bahan bacaan, ketemu. Nah, hasilnya baru dapat sampling, share dan sebagainya, baru rampungkan di situ. Makanya untuk proses di Sako bisa dikatakan agak lama prosesnya, karena ya prosesnya seperti itu. Kami tidak mau
publis kalau seandainya menurut kami itu belum kuat secara Oke lah. ya belum oke secara pertanggungjawaban gitu, karena kita usung Sako itu tadi kan, jadi nggak bisa sembarangan karena kita memang usung yang memang sudah ada dan itu butuh pertanggungjawaban sebenarnya. Jadi kalau mau bikin aja sebuah yang oke, yang manis-manis, yang bagus-bagus sebagai itu kan bisa aja di-share sebenarnya. Cuman kami nggak pengen yang seperti itu. Udah banyak sebenarnya karya-karya beng-beng karyanya itu udah banyak, cuman kami merasa belum pede aja untuk publis karya-karya yang belum dipublis itu gitu. Sebenarnya gitu, Pak Arif. Memang untuk menjaga Sako itu tadi itu warisan budaya tak benda itu menjadi apa ya? Menjadi familiar aja. Maksudnya mungkin inspirasi dari kita menjadikan lokal-lokal jenius itu, tradisi itu menjadi garda terdepan dalam sebuah proses penciptaan. Terkait dengan itu kita ingin Sako ini apa ya, bisa tetap konsisten dalam visinya, sehingga kita bisa melalui visi kita sebagai sebuah kelompok, sederhananya kita ingin memberikan yang terbaik secara kualitas, kemudian dengan konteks yang baik pula dalam sajian musik kita, karena kita ingin bertanggung jawab tentang hal itu. Apapun yang ada di dalam karya Sako, setiap notnya itu harus bisa kami pertanggungjawabkan. Makanya visi kami itu ingin bermain musik aja sebagai kelompok belajar, ingin bermain musik yang benar aja, yang benar versi kita ya, versi kita tapi versi kita yang benar menurut kita, yang nyaman menurut kita, yang mungkin bisa apa ya, memberikan sumbangsih ide mungkin bagi teman-teman yang lain atau apapun lah itu untuk visi kita. Nah, untuk menjalankan visi kita itu ya misi kita banyak. Misi kita dari hal sederhana aja, membangun manajemen yang baik nih untuk mencapai visi. Karena tadi yang sudah disebutkan Hero bahwasanya semua personel di Sako itu punya job desk-nya masing-masing. Dan apa ya? Dan serunya itu tidak ditunjuk. Apa semuanya memiliki kesadaran sendiri aja. Oh, bagian ini backup. Itu mungkin kita ketemu orang yang pas aja. Kita beruntung, Sako Serikat ini ya beruntung ketemu teman-teman yang pas. Ya, debat-debat itu pasti ada, urat-urat yang gede itu pasti ada, tapi itu berakhir dengan nyaman aja. Sehingga untuk menjalankan misi-misi kita terkait musik di Sako sendiri itu bisa berjalan dengan baik sih, kurang lebih seperti itu. Mungkin ada tambahan mungkin, Mas? Secara diplomatisnya ya. Iya, secara diplomatisnya. Oh, gua dulu ya. Karena kan ini ya aku ngeliat persiapan kawan-kawan Sako itu kayaknya udah niat gitu loh, karena kan niat bener sampai ada website. Pernah aku lihat websitenya, kemudian di Spotify, kemudian ada yang berperan sebagai media sosial, ada yang berperan sebagai produser segala macamnya. Kayaknya dah disiap nih mereka gitu kan. Pastinya kan ada visi misi, ada tujuan, pastinya ada keinginan mau ngapain kita ke depannya. Secara diplomatisnya visinya itu kami itu pengen untuk Indonesia lah, untuk Indonesia itu bagus, anak-anak mudanya bisa mengenal budayanya, mengenal Sako, bukan Sako Serikat ya, mengenal Sakonya, warisan budaya tak bendanya masing-masing. Jadi ibaratnya kami itu pengen jadi agen untuk agen perubahan. Bukan perubahan. Kita bukan agen memperkenalkan. Agen memperkenalkan kebudayaan itu melalui upaya pengembangan lewat musik kami. Ya misinya itu ya yang seperti kita bahas tadi. Misinya ya kita lakukanlah pendekatan-pendekatan baru dengan menggunakan EDM supaya anak-anak yang hobi EDM bisa dengar, bisa tahu tentang etnik ini. Anak-anak yang suka musik populer juga bisa dengar itu. Anak-anak yang suka etnik, oh ada etnik di situ ya, bisa dengar itu juga. Anak-anak yang suka yang introvert lah, yang sukanya di rumah main handphone terus, ya bisa lihat juga lewat handphonenya dan sebagainya. Kan sekarang dunia udah dalam genggaman nih. Nah, jadi semuanya bisa diakses lewat media sosial, lewat handphone dan sebagainya. Jadi misi-misinya itu ya, visinya menjadi agen apa tadi tuh memperkenalkan kebudayaan itu melalui upaya pengembangan lewat musik kita gitu. Nah, ya seru sih sebenarnya kalau udah dapat tim yang mau dan
bisa Punya kesadaran sendiri ya. Ya sebenarnya banyak juga teman-teman yang support kita gitu. Maksudnya teman-teman yang ada beberapa teman-teman yang di samping kita yang selalu support kegiatan kita. Kita banyak ngobrol juga dengan banyak orang, dengan Pak Arif, dengan Bang Dia, dan lain-lain, kawan-kawan, ada Mirja, itu kan sering support kita juga itu. Nah ini kira-kira dalam waktu dekat ini ada Sako ada mau rilis apa mengeluarkan lagu lagi nggak? Ya kalau dalam waktu dekat nih ada, kebetulan waktu di Kaltim kita sudah memainkan itu walaupun belum dirilis di ini ya, di media-media. Tapi itu ada ya seperti yang kata Hero tadi, bahwasanya memang kita teknis produksi kita seperti itu. Jadi kan walaupun kita bertiga nih sekarang nih dari ketahuin, cuman produser kita tetap bermain walaupun dia sedang bekerja. Dia tetap mengirimkan link yang kita nanti garapnya di rumah masing-masing, baru kita rehearsalnya paling di Zoom untuk finalisasi. Nah sekarang lagi tahap finalisasi karena ada materi mungkin yang belum, terus ya masalah finishing klasik lah, audio mixing masteringnya itu kan agak lama. Kemungkinan sih akhir tahun bisa rilis karyanya gitu. Nah kemarin itu ya kita bicara pengalaman ya dari Sako Serikat itu kemarin kan nampil di Kaltim itu tuh, dan pernah nampil di beberapa event-event yang ada. Oh bisa sedikit nggak tentang pengalaman yang didapat terkait event-event yang ada yang pernah Sako datangin itu kan, pastinya ada perbedaan-perbedaan itu dari event-event yang datang. Event Ada banyak sebenarnya event. Nah mungkin beberapa yang hampir mendekati kayak yang perbedaan lah. Kami ada ikut beberapa event kayak ada yang festival, ada yang expo, itu kan beda. Kalau festival kan memang showcase saja itu, perform aja, terus ada yang nonton dan sebagainya. Emang benar-benar perform kan kalau festival. Nah tapi kalau expo itu kan kayak pasar gitu. Nah pasar, jadi kita memang jualan karya gitu. Jadi banyak hal yang didapat itu sebenarnya bukan dari segi ini, tapi kami banyak dapat ilmu dari event itu gitu. Maksudnya kan kayak di expo IMEC ya, IMEC kita kan udah 2 kali itu. Kayak IMEC pertama itu kita memang kayak miskin sekali, maksudnya miskin dari segi manajemen kita gitu. Kita nggak punya bahan apapun, kita cuma punya karya doang, tapi kita nggak punya bahan untuk jualan gitu. Ternyata di IMEC itu memang mereka tuh nggak butuh penonton ya, walaupun banyak yang nonton, tapi prioritas utama mereka bukan itu. Orientasinya lebih kepada si buyer. Mereka datangin buyer dari berbagai negara, itu banyak. Yang buyer itu pembeli-pembeli yang punya event-event di dunia. Nah, jadi dia ngelihat di grup-grup yang perform ini mana yang cocok dengan event mereka. Nah, itu yang diajak nanti tuh. Nah, jadi di situ tuh ada workshop, ada kita presentasiin grup kita, dan juga ada speed dating, kita langsung dikasih waktu, ada sesinya ngobrol dengan seluruh buyer itu masing-masing 10 menit, kita ngobrol. Jadi di situ ruangnya di IMEC kedua kita sudah persiapkan. Jadi kita bawa sampling, kayak bawa CD gitu, bawa CD album kita, bawa kartu nama dan sebagainya. Di CD itu ada barcode-nya, bisa di-scan, masuk ke web, masuk semua ke digital platform kita, semuanya masuk ke situ. Jadi semua orang bisa akses itu di seluruh dunia. Ketika dia bawa itu kan dia ngeliat tuh semua orang. Makanya kita cek di Spotify, banyak yang dengar karya-karya itu entah dari negara-negara mana, kita nggak tahu gitu. Nah untungnya di situ. Jadi itu belajar dari IMEC yang pertama, dari kita nggak punya bahan apapun buat jualan, di IMEC kedua kita maksimalkan itu. Nah setelah itu baru kemarin yang terakhir di Kaltim ya. Hari Kaltim itu kan festival tuh. Nah berdasarkan itu juga si direktur festivalnya nginvite kita, ngundang kita buat perform, karena secara platform kita lengkap di situ. Mereka gampang akses kita, mereka buka web kita, misal ada semua sampai di bio seluruh bio data seluruh penampil, ya seluruh personil itu ada semua, orang-orangnya, terus portofolionya ada, semuanya masuk semua ke web itu. Jadi mereka ngelihat kesiapan di situ, dan alhamdulillah ya hasilnya cukup baik, respon dari orang-orang di situ gitu. Nah juga pernah kita ikut perform di ASEAN Music Challenge ya kalau nggak salah ya. ASEAN Music Challenge itu dapat terbaik juga di situ dengan inilah dengan komen ini, itu kan dengan media sosial tuh, penilaiannya dari situ tuh dapat terbaik juga, banyak ininya.
intinya belajar di situ bagaimana manage kelompok. Ternyata tidak hanya soal karya saja yang kita persiapkan, tapi ternyata dari segi manajemen kelompok itu bagaimana kita memasarkan, bagaimana orang bisa tahu dengan kelompok kita, ternyata itu juga penting. Tapi itu tidak bisa di backup oleh satu orang saja ternyata. Makanya di sini kita bagi tugas kolaboratif ya, bersinergi ya. Jadi semenjak event-event itulah, bukan kita tidak bangga setelah ikut event itu, tapi kita merasa kita beruntung ikut event itu karena banyak dapat ilmu yang harus kita persiapkan untuk memperkuat kelompok kita ini gitu. Ini penting berarti ya. Penting. Nah ini apa? Oh, dari 2018 sampai 2024 ya hari ini. Kira-kira dari perjalanan pengalaman yang menarik gitu dari berjalan Sako ini, apa sih ya yang menarik? Dari konteks apa? Ya itu sedikit keseruan lah, apakah itu hal-hal konyol. Iya, kalau keseruan banyak ya cuman kalau mungkin dari musik ya enak ya. Kalau misalkan dari musik itu kita tuh serunya begini. Karena kita terbiasa dengan dapur kita itu virtual ya, jarak jauh gitu kan. Artinya memang lebih kepada tanggung jawab masing-masing personilnya. Nah itu kadangkala itu bisa menjadi bom juga bagi kita di kelompok. Karena kan ketika rehearsal itu kan ya mungkin kan kita kan butuh fokus. Nah, kadang keadaan teman-teman kita juga kesibukan, kemudian ya kan jauh-jauh dan kebetulan kan kalau kita berkumpul kan di Lampung. Jadi kan semacam semacam mengalami kemunduran tapi untuk kemajuan gitu. Itu evaluasi grup maksudnya. Memang ternyata tidak bisa seperti ini. Karena itu kejadiannya kita alami di IMEK 2 ya, nggak salah Mas ya. IMEK 2. Nah, itu kita evaluasi. Memang kita selalu melakukan evaluasi. Jadi perjalanan itu tapi tetap maksudnya kita tetap menyelesaikan ini sebagai sebuah keluarga aja. Jadi ngomong aja. Ada dalam kita tuh ada harinya, ada malamnya yang bisa ngomong itu gitu. Jadi nggak ada yang disembunyi-sembunyikan karena itu kan racun atau karat deh. Kalau karat tuh harus dipotong ya. Toksik ya. Kalau karat kan harus dipotong karena nanti menyebar. Tapi untunglah kita punya semacam malam keindahan gitulah ya. Malam keindahan, tempat renungan suci ya. Renungan suci, tempat kita bisa mengeluarkan aja, dan itu memang harus diwajibkan. Jadi tidak ada kata sakit hati, tapi yang jelas sudah dikeluarkan. Itu sih kalau pengalaman menarik dari 2018 kalau terkait bermusiknya gitu. Momen-momen nggak ada? Momen-momennya mungkin di Kaltim kemarin. Kaltim kemarin itu seru karena aku mengamatinya itu dari pure acaranya itu tanpa jadi itu di balik papan super blok. Jadi kawasan inilah kawasan umum lah itu. Ya cuman lebih eksklusif lah mungkin gitu kan. Nah di situ tuh acaranya itu mengalir berjalan memang pure musik begitu aja. Ya mungkin kan kalau kita biasa melihat kan terlalu banyak perintilan-perintilan yang nggak perlu kan. Nah kalau yang di sana itu nggak ada. Paling di hari akhir kata ucapan terima kasih dari pejabat setempat itu cuman dari terakhir. Nggak ada teteh benge, jam 7 itu kelar, habis sisa kelar langsung musik semuanya rangkaian dia. Begitupun hari keduanya. Jadi orang datang ke sana tuh cuma menikmatin menikmatin karya yang disajikan, tidak ada TikToknya ya, cuman MC sedikit lah mungkin kan untuk mengulur waktu prepare. Hanya seperti itu, selebihnya emang kita mendengarkan musik dan tidak ada gangguan lah. Artinya dari yang lain gitu. Maksudnya aku suka manajemennya kemarin itu dari segi teknis pertunjukannya. Servisnya juga bagus. Bagaimana kita datang disambut, pokoknya berkesan lah itu. Ya momennya berarti merasa dihargai lah kita kesan. Iya, sangat. Nah kemarin di Kaltim itu karya
berapa karya ditampilin? Kita Banyak itu. banyak ya, 7 ada ke 7 sekitar 7. 7. Karena kita 2 kali nampil, malam pertama 30 menit, malam kedua itu 45 menit. Jadi itu kita punya Puas lah di atas panggung. lumayan puas, dan kita punya perdebatan sendiri tentang apa yang mau kita bawain. Butuh ya berangin-anginan juga kita di belakang pantai itu kan. Kira-kira apa dulu ini cara yang cocok. Tapi alhamdulillah lancar jalan gitu. Nah ini last nih apa? Ini aku mau tanya nih ya terkait kawan-kawan generasi muda nih. Saya kira dari proses Sako ini ya sebagai bukan kita untuk mengajarkan atau menunjukkan ini yang benar ya, kira-kira ada pesan dan kesan untuk para generasi muda bagaimana sih untuk terkait musik itu sendiri dan grup itu bisa berjalan jauh ini. Mungkin dari Bagi pengalamannya Mas. ya bagi-bagi pengalaman. Ya mungkin bukan menggurui ya, bukan menggurui, dan mungkin kami belum baik juga. Tapi mungkin kami bisa share beberapa hal yang trouble di kami, yang harapannya di teman-teman mungkin itu sudah dipersiapkan gitu. Dan kami pun saat ini juga lagi mempersiapkan itu gitu. Seperti contoh hal tadi, terutama buat teman-teman yang muda nih, yang muda lah. Kita kan dulu muda juga tuh. Mungkin ada rasa takut untuk memulai dan sebagainya, atau mungkin keinginannya gimana ya caranya bisa diajak abang itu, gimana ya bisa diajak kakak itu. Harapannya tuh berpikir bukan seperti itu. Nah, teman-teman harapannya berpikir bagaimana ya bisa menjadi seperti abang itu, bagaimana ya bisa, kapan ya saya bisa posisinya di abang itu kan ada motivasi itu. Ketika motivasi itu sudah muncul, nah teman-teman tuh tinggal memulai itu. Tapi jangan tunggu ada event dulu, tunggu ada event, nah baru proses. Nah itu kan jadi yang ada stres itu. Event 2 minggu lagi kita baru mulai proses bikin karya, seperti kayak tadi perform 2 kali 30 menit. Hari pertama 45 menit, hari kedua kan nggak mungkin karya yang sama kita mainkan. Otomatis kan harus karya yang berbeda. Sementara cuma waktu 2 minggu itu gimana gitu. Otomatis kan kita siapkan aja dulu karya itu. Mau ada event mau nggak, kita prepare aja dulu karya kita dengan gaya kita sendiri. Nanti pasti ada waktunya gitu. Soalnya maksudnya jangan takut. Kalau zaman dulu ya kalau mau bikin karya kan harus lewat produser dulu. Produser yang ngikutin selera produser kan, berarti harus ngikutin selera pasar, gimana karya kita laku dan sebagainya. Kalau sekarang kan sudah harus pakai orang dalam. Ah ya itu salah. Pak, ini CD kami Pak, ini karya kami, tolong didengar ya Pak. Nah ini dikit, nah kan segitu dulu tuh. Kalau enggak langsung lempar aja kan CD kita itu. Nah, sekarang kan sudah bisa upload sendiri. Nah, ya dunia dalam genggaman itu tadi udah bisa upload sendiri, orang-orang sudah dengar. Pasti karya kita tuh punya masanya masing-masing gitu. Jadi nggak usah takut, bikin aja dulu berapa karyanya. Contohnya kita dulu kan ada juga yang nanya, kira-kira di Lampung ada grup lagi nggak ya yang bisa direkomendasikan? Pasti ada tuh yang direktur event tuh yang ngomong gitu, direktur festivalnya. Nah terus, oh ada banyak di Lampung bagus-bagus, memang bagus kan Lampung. Kita di Lampung potensinya bagus-bagus, yang anak-anak mudanya bagus-bagus potensinya. Cuman ketika mereka minta sampel mana contoh karyanya, boleh ini nggak, boleh minta ininya nggak, ininya. Nah, kita bingung di situ mau, waduh gimana? Portofolionya kita belum bikin. Media sosialnya kita belum seriuskan, belum garap dan sebagainya. Apalagi karyanya kita belum upload, belum ada dan sebagainya. Jadi kan bingung buat menyalurkan itu, menjembatani itu. Jadi kita bingung buat ini. Nah, ujung-ujungnya, ayo bang nanti mintain nih PR nanti saya hubungin orangnya. Ujungnya masih seperti itu. Jadi intinya udah ada motivasi itu, tinggal karyanya kita bentuk aja, seenggaknya 5 atau 6 karya udah ada sampling gitu. Jadi enak buat ngejualnya, enak buat lempar itu enak gitu. Harapannya itu tadi untuk teman-teman, untuk generasi muda itu berani berbuat dulu, berani dikasih kritik atau dikasih saran, karena memang kebetulan kami grup yang beruntung bisa merasakan pengalaman luar biasa di event-event, dan kami siap berbagi jaringan informasi. Akses yang kami punya pasti kami berikan. Nah cuman kan kendalanya tadi seperti kata Hero tadi kan perlu dibenahi juga manajemen grup
Artinya kan portofolio itu ternyata memang sepenting itu sekarang ini. Administrasi. Iya kan, administrasi. Beberapa teman-teman juga kita ngobrol bingung cara buatnya, bingung bikinnya. Tapi memang itu yang diperlukan. Soalnya kan ya misalkan pengelolaan itu kan butuh kan. Siapa aja talent yang mau dihadirkan, dan itu butuh portofolio. Dan melalui Ricaka kemarin sudah membantu event-event kemarin Ricaka. Semoga tetap bertahan. Nah, PR-nya ini yang kata Hero tadi, bahwasanya setiap grup itu harus prepare, harus bisa berani ketika dikasih waktu spare-nya 40 menit dalam satu pertunjukan. Itu kan artinya kan grup yang serius, bukan grup by event. Nah, bayangkan kalau misalkan itu diseriusin semuanya nih, itu pasti canggih. Dan kita punya banyak apresiasi, wawasan-wawasan baru terkait bagaimana cara mereka berbicara melalui komposisinya. Dan itu yang memang saya tunggukan secara pribadi ya, apalagi di grup, karena seru ketika kita melihat bagaimana grup lain itu menampilkan atau menyajikan hasil karyanya, itu menarik. Soalnya kita kan saling, bukan mencuri ilmu dalam tanda kutip ya. Oh, ternyata udah sampai begini. Oh, bisa begini. Oh, bisa begini. Nah, yang mahalnya kan di sana. Artinya ada pertukaran informasi yang secara sadar ketika kita mengapresiasi teman-teman yang lain. Itu sih mungkin yang bisa diharapin untuk teman-teman. Artinya manajemen grup harus kuat, harus tahu ya kalau bisa setiap personil itu punya kesadaran. Kami belum sempurna, tapi seenggaknya kami ada, setiapnya itu punya kesadaran. Oh, ini backup ini ya, backup ini. Jadi saling mengisi kekosongan, mungkin gitu dari. Oke, untuk kali ini terima kasih Hero, terima kasih Bian. Salam Daya, assalamualaikum.